Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Maulidia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pemikiran tokoh Hasan al-Banna. Hasan al-Banna memiliki nama lengkap Hasan Ahmad Abdurrahman Muhammad al-Banna. Beliau adalah seorang guru dan imam di Mesir. Beliau dilahirkan di desa Mahmudiyah pada tanggal 14 Oktober 1906 Masehi. Beliau merupakan pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin, yaitu organisasi revivalis Islam terbesar dan paling berpengaruh pada abad ke-20. Beliau memperjuangkan Islam menurut Al-Quran dan juga Sunnah, hingga beliau dibunuh oleh pembunuh misterius yang diyakini bahwa itu adalah pembunuh titipan pemerintah untuk membunuh Hasan al-Banna pada tanggal 12 Februari 1949 di Kairo. Pada awal pembentukan organisasi Ikhwanul Muslimin tersebut, Hasan al-Banna memperhatikan aspek pendidikan Islam atau tarbiyah Islam. Beliau sangat menekankan pendidikan untuk mencapai akhlak dan juga akidah yang benar, sehingga kita terus terdorong untuk melakukan suatu hal yang mulia. Menurut Hasan al-Banna, tugas terpenting masyarakat Islam yaitu mengikuti manhaj ilahi atau Al-Quran. Manhaj ini mempunyai banyak sekali kelebihan, yaitu mudah, terbatas, jelas arah dan tujuannya, praktis dan realistis, juga tidak didasarkan pada hanya khayalan saja. Falsafah tarbiyah Hasan al-Banna. Falsafah tarbiyah Hasan al-Banna yaitu manusia tidak terdiri dari satu unsur saja. Mereka terbuat dari tanah dan di dalamnya ditiupkan ruh Allah. Mereka mempunyai kedudukan paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka mempunyai peranan sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan bumi, bukan malah merusaknya. Karena itulah tujuan pendidikan yang pertama yaitu membentuk individu yang berkepribadian baru. Dan yang kedua, membangun masyarakat yang berpegang teguh dan menjalankan syariat Islam. Hasan al-Banna juga memiliki pandangan terhadap pendidikan yang sangat menginspirasi. Pertama, tentang kebijakan pendidikan, bahwa setiap kebijakan pendidikan yang dimiliki oleh setiap bangsa, menurut Hasan al-Banna, haruslah dibangun di atas prinsip yang kokoh, yang memungkinkan generasi muda memiliki imunitas agama, benteng akhlak, pengetahuan tentang hukum agama, dan kebanggaan terhadap kejayaan agama di masa lalu, serta peradaban yang bebas. Jika diimplementasikan di pendidikan Indonesia, hal ini sangat relevan dengan kaum muslimin di negeri kita. Maka kita harus mengokohkan prinsip kita, tidak mudah terbawa arus materialisme, liberalisme, sekularisme, hedonisme yang bertentangan dengan bangsa kita sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu mengenai makna yang benar, bahwa pendidikan adalah tentang mentarbiyah atau mendidik jiwa, memperbaharui ruhani, mengokohkan akhlak, dan meningkatkan sifat kesatria yang lurus. Ini semua bisa diterapkan di generasi muda Indonesia agar mereka bisa menjadi kontributor kebangkitan umat dan juga bangsa. Gagasan yang terakhir yaitu mengenai prinsip kemurnian, bahwa kaum muslimin harus memurnikan pikiran, membersihkan fikroh kita dari prinsip-prinsip dan pengaruh-pengaruh orang lain. Seperti yang sudah diucapkan di awal tadi, kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kita. Kita harus mengokohkan prinsip-prinsip kita.
Baik, hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.